Swastiastu. Halo Sobat Semiba, dimanapun berada, saya Nindya sebagai host yang akan menemani selama kurang lebih beberapa menit ke depan dalam acara Satelit Semiba. Senin bincang atraktif, edukatif, literasi, kreatif. Satelit Semiba merupakan sebuah program bincang-bincang dengan topik yang edukatif. Pada episode kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang sangat seru, yaitu peran sekolah dalam melestarikan bahasa Bali di kalangan pelajar. Untuk membahas lebih lanjut tentang hal ini, telah hadir narasumber yang akan menemani perbincangan kita selama beberapa menit ke depan, yaitu Kakak Anindya. Kak Anindya merupakan salah satu siswa Semiba yang kerap mengikuti kegiatan-kegiatan lomba bahasa Bali di berbagai tempat. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu sahabat Semiba yang sedang menyaksikan tayangan ini. Oke, halo sahabat Semiba. Kenalin, saya Made Anindya Padmastuti, kerap dipanggil Anindya. Saya merupakan siswi SMP Negeri 3 Bangli yang pada saat ini sedang menduduki bangku kelas 3 SMP. Terima kasih. Wah, dari sapaannya terlihat sekali bukan narasumber kita pada kali ini sangat bersemangat dan bersahaja sekali. Semoga kakak selalu sehat dan berbahagia. Saat ini kita sedang merasakan bagaimana perkembangan zaman dan teknologi yang begitu pesat. Menurut Kak Nindya, bagaimana fenomena ini mempengaruhi bahasa Bali di kalangan remaja atau pelajar, yang dimana bahasa Bali itu adalah bahasa ibu dari Pulau Bali? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kita tahu bahwa zaman itu akan selalu berubah dan teknologi akan semakin berkembang. Nah, fenomena ini pasti dan tentunya akan mempengaruhi bahasa Bali sebagai bahasa ibu di Pulau Bali. Nah, hal ini berdampak pada bahasa Bali yang merupakan akar budaya Bali. Di media sosial maupun di teknologi, itu berpengaruh pada interaksi sosial masyarakat di medsos ya, atau di media sosial. Itu berpengaruh pada sempitnya ruang wacana bahasa ibu di kalangan para remaja maupun di kalangan remaja. Tapi di satu sisi, bahasa Bali menjadi media komunikasi internal etnis Bali atau yang lazim kita sebut sebagai nyamu Braille. Nah, hal ini menjadi penguatan karakter dan akar budaya Bali itu sendiri. Oleh karena itu, kedua hal ini patut kita sikapi bersama, di mana bahasa Bali harus kita jaga, bahkan agar kita bisa membuat bahasa Bali itu semakin berkembang. Dan juga komunikasi secara internasional itu juga tetap bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Baik. Mengapa penting bagi remaja atau pelajar untuk tetap melestarikan bahasa Bali di zaman sekarang menurut Kak Nindya? Oke, menurut saya melestarikan bahasa Bali oleh generasi muda di zaman sekarang itu sangatlah penting. Mengapa? Karena bahasa Bali atau bahasa ibu itu merupakan identitas budaya serta merupakan roh kebudayaan Bali itu sendiri. Hal ini juga merupakan identitas mulia masyarakat Bali, yang dimana perlu kita ketahui bahwa Bali tanpa bahasa Bali itu akan kehilangan sebagian dari identitasnya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda Bali harus dan patut sekali melestarikan dan menjaga bahasa Bali, budaya dan sastra Bali. Seperti itu. Nah, Kak Anindya kan sudah menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Bangli hampir 3 tahun. Bisa diceritakan peran sekolah dalam melestarikan atau menjaga bahasa Bali di kalangan pelajar apa saja? Nah, peran sekolah dalam melestarikan bahasa Bali khususnya di Semiba ya, itu dengan rutin melaksanakan kegiatan Bulan Bahasa Bali, di mana di sekolah itu selalu mengadakan lomba-lomba Bulan Bahasa Bali dengan berbagai jenis lomba yang beragam, seperti lomba Mepidarte, Mesatwe, terus Tumekidung, berpuisi dengan bahasa Bali, Gulat Lontar, dan banyak lagi. Nah, dari kegiatan Bulan Bahasa tersebutlah sekolah mengajak seluruh siswa untuk semakin dekat dengan bahasa, sastra, dan budaya Bali. Tidak hanya itu, di Semiba ada juga program yang namanya Setia, yang dimana program Setia itu salah satunya
menggunakan bahasa Bali setiap harinya. Nah, dari program itulah kelihatan kan bahwa sekolah itu sangat melestarikan bahasa Bali. Tidak hanya dari program dan juga melakukan kegiatan bulan bahasa, tapi di Semiba itu ada yang namanya Sekesanti. Sekesanti itu selalu melakukan kegiatan ngayah di sekolah, itu pas di Hari Raya Purnama, Tilem, dan Rahine besar lainnya. Tidak hanya di sekolah, tetapi di luar sekolah juga. Jadi dari kegiatan Sekesanti itu, Semiba semakin yang namanya melestarikan bahasa dan budaya Bali. Nah, tadi kan Kak Anindya mengatakan bahwa sekolah rutin melaksanakan kegiatan bulan bahasa Bali setiap tahunnya. Apakah bisa diceritakan pengalaman Kak Anindya terkait lomba-lomba yang pernah Kak Anindya ikuti di sekolah? Oke, seru ya ini ya. Jadi pengalaman saya dalam mengikuti lomba-lomba bulan bahasa Bali di sekolah itu diantaranya lomba nyurat lontar. Jadi waktu kelas 7 ada perlombaan nyurat lontar dan itu merupakan lomba nyurat lontar pertama saya. Jadi saya benar-benar sangat senang, excited banget untuk mengikuti lomba tersebut. Dan dari proses sampai hari lombanya itu sangat menikmati. Ya, karena saya dari dulu memang sangat ingin sekali ya nyoba gimana sih rasanya ikut lomba nyurat lontar gitu. Tidak hanya nyurat lontar, tapi pas kelas 8 itu ada diadakannya bulan bahasa Bali lagi kan, karena rutin. Itu lomba baligrafi. Nah, pas lomba baligrafi itu semakin seru, semakin gimana ya, kayak excited banget untuk ikutinnya. Karena dari kelas 7 itu belum ada yang namanya lomba baligrafi. Tapi pas kelas 8 ada, jadinya saya semakin bersemangat untuk ikut lomba baligrafi. Di satu sisi, saya senang ikut lomba itu karena waktu itu saya sedang lagi kagum-kagumnya, lagi senang-senangnya belajar buat baligrafi. Karena saya juga lagi terinspirasi oleh kak kelas yang waktu itu mendapatkan juara 1 lomba baligrafi. Jadi saya terinspirasi dari dia agar bisa sehebat dia untuk membuat baligrafi. Jadinya dari lomba-lomba yang saya ikuti di bulan bahasa di sekolah itu senang banget dan beruntung banget bisa ikut lomba bulan bahasa Bali di sekolah, ikut berpartisipasi dan memeriahkan bulan bahasa Bali di sekolah. Senang banget. Itu kan lomba-lomba yang Kak Anindya ikuti di sekolah. Ada tidak pengalaman lomba-lomba yang pernah Kak Anindya ikuti di luar sekolah? Siapa tahu pengalaman Kak Anindya bisa menjadi inspirasi untuk sahabat Semiba. Oke, kalau lomba-lomba yang pernah saya ikuti di luar sekolah itu seperti lomba nyurat aksara ring lontar, mepidarte, terus tuh baligrafi dan banyak lagi. Nah, kalau pengalaman nulis lontar itu banyak ya. Dari yang awalnya juara di sekolah ya, antar kelas itu ditunjuk lomba di luar sekolah. Itu lebih menantang karena yang awalnya kan di sekolah itu kakak belajar tidak terlalu banyak kan tentang lontar, terus dapat juara, akhirnya ditunjuk buat lomba di luar sekolah itu harus lebih belajar lagi, dimana belajar untuk pasang paga yang baik dan benar, terus tuh bagaimana membuat tulisan di lontar itu biar bagus, biar bulat, tebal tipisnya tuh pas, karena beda kan nulis lontar sama nulis aksara di kertas tuh beda banget. Jadinya harus belajar dari sana, tapi itu merupakan sebuah proses yang luar biasa bagi kakak karena hari ini jadinya lebih bisa lah ada ilmu-ilmu yang didapetin dari lomba-lomba nulis aksara ling lontar itu. Selain lomba nyurat aksara ling lontar, ada juga lomba mepidarte. Nah, dari lomba mepidarte itu banyak yang saya ketahui. Dari ternyata bahasa Bali itu luas banget. Bahasa Bali itu banyak banget istilah-istilahnya. Jadi yang awalnya saya tuh nggak terlalu tahu banyak tentang istilah-istilah bahasa Bali. Jadinya tahu dari teks pidarte yang dipelajari. Jadinya baru sadar lah ternyata bahasa Bali itu banyak banget ya. Nggak cuman sedikit, tapi banyak banget yang harus kita pelajari. Tidak hanya belajar tentang bahasa-bahasanya saja, dari pidarte juga belajar tentang wirage, wirase, wicara, wirama, dan juga wesate. Itu merupakan pengalaman dan juga pelajaran yang bermanfaat di kedepannya untuk saya.
Wah, seru sekali ya cerita dari narasumber kita pada kali ini. Sangat penuh akan inspirasi. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Kak Anindya untuk generasi muda dalam pelestarian bahasa Bali? Mungkin Kak Anindya memiliki beberapa harapan yang harus dilakukan para remaja dalam menjaga bahasa Bali agar tetap lestari. Oke. Harapan saya sebagai generasi muda dan untuk generasi muda dalam pelestarian bahasa Bali, semoga bahasa Bali tetap menjadi bahasa ibu. Entah itu di keluarga orang Bali dan juga di banjar adat masyarakat Bali. Dan kita sebagai generasi muda mampu memperkaya khasanah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Nusantara, di mana istilah-istilah bahasa Bali itu dapat memperkaya pembendaharaan kosakata bahasa lainnya. Dan juga teknologi dapat menjadi wahana pelestarian bahasa ibu. Baik, dari perbincangan tadi dengan Kakak Anindya banyak sekali ya pengalaman menginspirasi yang telah kita peroleh, terutama tentang peran remaja atau pelajar dalam melestarikan bahasa Bali. Untuk menutup perbincangan kita pada kesempatan kali ini, mungkin kakak berkenan untuk memberikan closing statement berupa pesan atau himbauan kepada sahabat Semiba yang menyaksikan tayangan ini. Baik sahabat Semiba maupun remaja-remaja Bali, pada umumnya agar ikut aktif dalam pelestarian dan pembangunan bahasa Bali sebagai wahana dan identitas budaya Bali. Dan ingat, delek membahasa Bali. Suksema! Terima kasih kepada Kak Anindya atas informasi yang telah diberikan yang dapat mengedukasi sahabat Semiba. Untuk sahabat Semiba yang menyaksikan tayangan ini, semoga apa yang kami perbincangkan selama beberapa menit ke belakang dapat menghibur dan bermanfaat. Sekian Satelit Semiba episode peran sekolah dalam melestarikan bahasa Bali di kalangan pelajar. Sampai berjumpa di episode berikutnya dengan topik dan narasumber yang tidak kalah menariknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Semiba. Om Santi 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 Om.